Setelah kami mempelajari kondisi dan sebagainya, di antara satu yang kami jadikan program skala prioritas adalah untuk pendidikan. Terus waktu itu dari yang wakaf, ini sering kalau ketemu dengan pengurus, kapan mau dimulai? Mumpung saya masih hidup. Untuk sesepuh-sesepuh NU di Sidomulyo, ini benar-benar bisa kita jadikan panutan. Sering beliau-beliau yang sepuh dengan aktivitas yang luar biasa, ketika pas ada kegiatan NU di Sidomulyo, niki tidak lupa, niki untuk pamit, masya Allah. Niki saya sendiri ini malah rasanya malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan acara Serawung, obrolan sederhana syarat akan makna, bersama saya Muhammad Sodik di NU Media Channel Sidomulyo. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau, Ketua Tanfidiyah NU Ranting Sidomulyo. Langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol kaitan dengan seperti apa NU Sidomulyo Salaman Magelang. Langsung saja kita ngobrol dengan beliau, Bapak Kyai Arwani Ahmad. Pak Kyai, apa kabar Pak Kyai? Alhamdulillah, ya, baik saja, sehat lagi, ya. Lagi sibuk apa nih Pak Kyai? Alhamdulillah, malam ini pas jadwalnya kosong. Di NU sendiri ini sedang apa ini Pak Kyai programnya? Banyak sekali yang ada di angan-angan kami. Ini baru mulai mau mengumpulkan tenaga untuk meneruskan yang paling pokok, pembangunan gedung NU. Ya, karena ini Syawal, ini peningkatan Pak Kyai ya. Dan Pak Kyai Arwani Ahmad ini pengurus ketua NU periode 2020-2025. Setelah dilantik nih tahun 2020 itu mungkin apa yang ada di benak panjenengan untuk membawa NU ini ke depan Pak? Sedikit cerita dulu, latar belakang saat ikut konferensi, bahwa secara pribadi kami nggak pernah punya bayangan, angan-angan pun juga nggak pernah. Itu ada beberapa tokoh-tokoh sepuh rawuh ke tempat kami yang bahasanya mungkin memandang kami itu pantas. Akhirnya saya sebagai orang muda tidak bisa jawab, hanya bisa menjawab pun derek mawon kalau memang dianggap pantas. Satu yang ada di benak kami saat itu, kami habis ikut PKPNU sehingga ada permohonan seperti itu, yang muncul ya hasil dari BKPN, semangat untuk berkhidmah dan siap berkhidmah. Kadung janji. Dan mungkin melihat NU Sidomulyo saat itu dan mungkin sampai saat ini itu seperti apa kondisinya Pak Yai? Alhamdulillah, saat itu walaupun sebelumnya, periode-periode sebelumnya kami belum aktif di NU Sidomulyo, namun satu modal besar bagi kami untuk meneruskan perjuangan hikmah di NU Sidomulyo itu bahwa dalam periode-periode sebelumnya, baik NU dan Banomnya ini sudah terbentuk dan semuanya sudah mempunyai kegiatan yang cukup bagus. Jadi kalau bahasa simpelnya, saya tinggal nemu barang jadi. Melanjutkan, meningkatkan. Kalau nemu barang jadi.
Dan angan-angan jenengan atau cita-cita jenengan melihat kondisi yang ada itu seperti apa? Terus saat itu setelah kami mempelajari kondisi dan sebagainya, di antara satu yang kami jadikan program skala prioritas adalah untuk pendidikan. Pendidikan. Oke, sehingga kami berupaya bagaimana antara NU ini benar-benar bisa ngopeni MI Ma'arif yang ada di Sidomulyo, begitu juga mendorong muslimat untuk benar-benar ngopeni RA-nya. Bukan bahasanya bukan hanya memiliki tapi lebih handar napa ngopeni ya. Karena di berbagai tempat ini kayaknya MI dengan NU itu MI juga sudah apa ya, karena mungkin tidak terlalu diperhatikan jadi kayak lepas gitu ya. Jadi sini juga mungkin dulu juga seperti itu, dalam artian sampai lupa kalau itu punya NU ya. Terus prinsip kami jangan sampai MI itu milik NU kok NU-nya nggak punya andil atau bahkan bahasa banteris nggak bisa menguasai. Oh iya. Gini loh. Tapi kan dengan andil dulu ya. Dan itu terbukti ya kemarin saat pergantian kepala sekolah itu benar-benar NU yang ini ya. Iya. Menghandle ya. Alhamdulillah akhirnya di antara usaha yang kami tempuh, kami merapat terus menguatkan LP Ma'arifnya. Nah, ini dari LP Ma'arif alhamdulillah ini juga semangat akhirnya menggandeng dari teman-teman Ansor, Fatayat dan sebagainya yang tenaganya masih rosok, terus pemikirannya juga masih nuntut lah cara Jawa Melayu. Akhirnya alhamdulillah MI Ma'arif Sidomulyo unggulan yang sudah dicanangkan dari periode-periode sebelumnya untuk periode ini sudah mulai dijalankan. Di antaranya itu dengan adanya program diniyah. Dan banyak sekali terobosan dari LP Ma'arif ya yang membuat MI ini bisa lebih semangat. Dan sinergitas antar lembaga Banom itu juga ini ya membuat muridnya tambah banyak gitu. Karena kader-kadernya juga harus nyekolah ke anak situ ya. Untuk kampanye sekolah di RA Muslimat dan MI Ma'arif Sidomulyo di setiap kesempatan, apalagi di setiap pertemuan-pertemuan, kami tidak malu dan tidak segan-segan untuk selalu mengingatkan ini RA dan MI adalah milik kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang mau memajukan. Kalau ngomong-ngomong ini muridnya berapa nih RA dan MI ini saat ini? Untuk RA-nya tahun ini ada 170. MI-nya ada 245 atau kalau enggak 46. Niki karena keterbatasan tempat kelas. Cukup banyak nih, jadi muridnya 250-an ya. Kemarin sempat buka 2 kelas, kadang 1 kelas karena ruangnya yang kurang ya. Dan alhamdulillah kemarin sudah membuat ruang baru ya Pak ya. Alhamdulillah nih alon-alon setiap tahun nambah 1 lokal. 1 lokal 2 tahun berturut-turut ini. Dan alhamdulillah kemarin juga harlahnya juga meriah, ada selawatan juga. Niki berkat LP Ma'arifnya niki gandeng dengan yang muda-muda, kreatifnya ditampakkan. Dan pengurus LP Ma'arifnya memang banyak yang dari Ansor dari Ansor dan ide-idenya juga banyak, mengadakan jalan sehat, selawatan dan sebagainya. Kemudian program-program unggulan yang lain apa Pak Yai di Sidomulyo ini? Untuk di Sidomulyo sebenarnya ya secara garis besar baru bisa melanjutkan program-program periode yang sudah ada. Apa saja mungkin penonton ini mungkin belum tahu, mungkin bisa ceritakan. Di antaranya yang paling istimewa itu program santunan yatim, anak yatim dan yatim piatu.
yang ini sudah dimulai sejak tahun 1991. Dan kemarin itu santunan yang ke-33. 33 tahun, Wah, udah lama sekali. Kalau melihat membaca sejarahnya, untuk pertama kali adanya santunan itu per anak baru mendapatkan 20.000 uang santunannya. Yang kemarin setiap tahunnya alhamdulillah bisa bertambah, tambah, bahkan pernah sampai nominal 250 berapa itu? Juta. Per anak sempat dapat 14 juta waktu itu. Terus ini yang penting, yang paling penting kita sampaikan dan selalu kita ingatkan dalam setiap mau ada santunan, bahwa uang santunan yatim piatu Ranting Sidomulyo ini lebih difokuskan untuk mendukung pendidikan anak. Walaupun juga bisa untuk kebutuhan ya, tapi lebih banyak untuk pendidikan Jadi uangnya dititipkan di sekolah bagi anak-anak ya. Jadi dalam perjalanannya cara ngopeni uang santunannya selalu macam-macam. Kalau awal itu semua dikasihkan, terus berdasarkan pengalaman di lapangan dan sebagainya, akhirnya untuk anak-anak yang sudah sekolah nanti ketika pas ada acara santunan itu nanti yang diberikan secara simbolis paling 1,5 juta maksimal 2 juta. Terus untuk sisanya, contoh waktu itu yang di Indrajogan yang sampai 14 juta itu per anak. Nanti yang sisanya 12 juta untuk anak-anak yang sudah masuk sekolah, baik di MI atau di sekolah yang lain, nanti kita masukkan rekening pribadi anak, terus nanti kita kerjasama, kita titipkan ke pihak sekolah terkait. Terus untuk anak-anak yang belum masa sekolah itu juga sama, kita masukkan ke rekening pribadi anak, terus yang memegang rekeningnya itu nanti dari teman-teman UBIS Sidomulyo. Terus supaya penggunaannya bisa lebih maksimal. Itu salah satu program unggulan di NU Sidomulyo sudah berjalan lama dan makin sini alhamdulillah makin banyak dan antusias warga itu juga meningkat tiap tahun sudah nyelengi dan sebagainya. Kemudian itu diadakan perdusun gantian kemarin bergilir perdusun menjadi tuan rumah dan sudah siap-siap ini dusun yang besok sudah siap-siap mengundang siapa gitu. Biasanya seperti itu Pak ya. Kemudian yang lain, program yang lain apa Pak? Program yang lain ada ziarah bersama. Ziarah bersama ini juga melanjutkan program-program dari periode yang dulu. Kalau dulu sebelum kita punya program pembangunan gedung, biasanya kita nyarinya ziarah yang jauh, tapi paling maksimal paling dapat 2 bis, kadang nggak penuh, pernah 1 bis pun itu nggak pernah, nggak penuh pernah. Namun setelah kita punya program pembangunan gedung NU, ngiras-ngirus ziarah sebagai kita bentuk ibadah, tapi juga sekaligus ngiras-ngirus niat penggalangan dana. Itu yang untuk pesertanya kita bukan hanya NU saja, tapi NU dan Banom. Ya, alhamdulillah ini tiap tahunnya juga pesertanya meningkat, dari 7 bis meningkat 8 bis. Sempat sampai 8 bis ya Pak ya. Kayaknya ini program ziarah selama gedung NU belum jadi, ini kayaknya nggak boleh libur nih. Dan sudah dinanti itu senang ya anak ya gitu ya. Oleh warna-warna. Sekarang ini sedang pembangunan gedung NU Pak ya. Jadi sampai mana nih Pak taraf pembangunannya? Untuk pembangunan gedung NU
Ini mau dikatakan sudah siap ya belum, mau dikatakan belum siap juga sudah siap, karena memang harapan kami NU Ranting Sidomulyo punya gedung sendiri sehingga nanti bisa kita jadikan sebagai NU Center ya. Iya. Itu satu pendorong kuat dari kami bahwa NU Ranting Sidomulyo itu mendapat tanah wakaf. Terus waktu itu dari yang wakaf ini sering kalau ketemu dengan pengurus, kapan mau dimulai? Mumpung saya masih hidup. Terus akhirnya kita mulai, dan mulai dari fondasi, terus uruk dan sebagainya, sampai hari ini baru bisa menyelesaikan untuk apa namanya kerangkanya. Yes. Ya maklum lah, karena kalau melihat gambar itu kurang lebih kita butuh dana 1,5 M. Sampai hari ini dana yang masuk ke gedung NU sudah habis, sudah untuk bangun itu. Itu sudah habis berapa? Kurang lebih 250-an. Dari berbagai donatur ya, sudah masuk 250, sudah ditasarufkan kemudian dari koin NU juga masuk ya, sisa jaroh. Dan ada program kalender dan sebagainya. Dan semua NU Banten juga bersinergi untuk kesana ya Pak ya. Satu keuntungan di NU Ranting Sidomulyo itu antara NU dan Banomnya sinerginya sangat bagus. Bisa kita katakan siapapun yang punya acara NU atau Muslimat ataupun dari teman-teman Ansor, Fatayat, bahkan ibu-ibu NU itu ya nanti semuanya ikut. Semua ikut terlibat ya. Kayak kemarin yang terakhir Ibnu IPPNU mengadakan sholawatan tuh ya Pak ya. Ya memang kami sering kami sampaikan, monggo kita NU sebagai bapak, Muslimat sebagai ibu, Ansor sebagai kakak, Fatayat juga sebagai kakak, Ibnu IPPNU sebagai adik. Ibarat satu keluarga, mari kita bareng-bareng guyub sing rukun. Itu selalu kami tanamkan, dan alhamdulillah semuanya bisa menyadari. Mungkin untuk program-program ke depan Pak Yai ada yang pengen dilaksanakan dan mungkin belum terlaksana sampai saat ini, apa Pak Yai? Yang masih jadi harapan kami dan dari NU ini belum bisa merealisasikan, tapi dari teman-teman Ansor ini sudah mulai bergerak di bidang ekonomi. Bergerak di bidang ekonomi. Dan rencananya kami insya Allah besok malam ini bilangnya. Besok malam kita akan mengadakan rapat pengurus baik dari Suriah Tanfidiyah, Haji antaranya nanti akan membahas gerakan ekonomi di Ranting Sidomulyo, agar kita bisa berjalan sesuai harapan dari berdirinya Nahdlatul Ulama. Tidak hanya ngurusi akhirat saja. Pertama mah Nahdlatul Tujar sebenarnya tentang perdagangan ya. Dan untuk Sidomulyo sudah berjalan itu geras untuk zakat itu ya udah lumayan banyak. Zakat, ada penjualan air minum Bagnu, sama kalender ya. Itu. Kemudian ke depan mudah-mudahan menemukan formula lagi untuk meningkatkan ke ekonomi organisasi nih Pak ya ini. Kalau yang kegiatan sosial, yang secara kelembagaan yang lewat koin NU itu, kita mengacu ke Obis ataupun Lais MBC. Terus di luar itu nanti ketika
ada penggalangan dana untuk apa, terus ada bencana dan sebagainya, kita juga sering mengadakan. Termasuk ketika ada anggota yang butuh bantuan, mungkin rumahnya butuh kita bantu untuk pembangunannya dan yang lain, kita juga walaupun nominalnya belum nggak seberapa, tapi kita sudah mulai. Kita mulai. Termasuk ada apa, ke yang Seripah juga ada, kemudian ada kita fasilitasi ambulan juga ya Pak Yai. Nah kemudian terakhir Pak Yai ini apa harapan ke depan nih NU Sidomulyo ini kaitan dengan mungkin Banom atau mungkin kepada jamiah dan masyarakat Sidomulyo? Ini sampai lupa, di antara ikhtiar kami untuk memajukan NU Sidomulyo, kita juga bersinergi dengan Pemda Sidomulyo dan juga ke pondok-pondok pesantren yang dan sekolah yang ada di Sidomulyo. Sidomulyo lumayan Bapak. SD-nya ada, RA-nya ada, TK-nya ada, SD-nya ada, MI-nya ada, SMP-nya juga ada. Pondok pesantren juga banyak. Terkenal ini apa, kampung santri. Dan kemarin haji itu juga sering banyak yang paling banyak di Sidomulyo Pak ya, alhamdulillah ini. Dan Pak Yai ini terkenal di sini itu bisa mengakomodir ini ya, ide-ide dari anak-anak muda gitu, jadi banyak program-program NU bisa berjalan lebih maksimal gitu kayak Pak Yai ini. Termasuk harapan kami ya jujur saja, karena di NU itu rata-rata karena faktor usia yang pengurusnya ya. Karena faktor usia yang sudah mulai sepuh dan juga kegiatan di masyarakat itu sudah sangat banyak. Kita tidak berani berharap banyak untuk ngajak gerak cepat, nggak berani. Khusus untuk NU-nya ya. Untuk NU-nya. Harapan kami nanti untuk periode ke depan, ketika dari teman-teman Ansor yang niki beritanya pun terkenal sampai kemana-mana, Ansor Sidomulyo, ada drambanya itu ya Pak. Sampai bisa ikut memeriahkan satu abad. Harapan kami ketika mereka itu besok saatnya harus khidmah di NU, semangatnya masih tetap seperti ketika di Ansor, sehingga benar-benar kelihatan bisa memajukan dengan program-program barunya. Alhamdulillah, kami selalu bersyukur untuk Ranting Sidomulyo, walaupun kondisinya seperti ini, kami sudah sangat bersyukur. Yang paling penting itu sinergi yang luar biasa. Seperti tadi yang kami sampaikan, siapapun yang membuat kegiatan semuanya ikut. Sehingga tidak ada kegiatan di Sidomulyo yang terasa berat. Karena disengkuyung bareng-bareng. Dan satu yang paling istimewa, itu menjadikan sebuah pelajaran besar bagi kami. Untuk sesepuh NU di Sidomulyo, ini benar-benar bisa kita jadikan panutan. Sering beliau-beliau yang sepuh dengan aktivitas yang luar biasa, ketika pas ada kegiatan NU di Sidomulyo, niki tidak lupa, niki untuk pamit, masya Allah. Niki saya sendiri ini malah rasanya malu. Pamit itu sama yang sepuh ya. Kayak orang pantas gitu. Kalau bisa hadir, kalau enggak pamit ya. Pamit gitu. Ini pelajaran luar biasa di Sidomulyo nih. Saking mendukungnya nih, dari yang sepuh sampai yang muda nih. Mungkin itu dulu Pak Yai. Terima kasih atas obrolannya. Banyak pengantikan yang kita dapatkan.
Mudah-mudahan NU di Sidomulyo, NU beserta Banomnya bisa lebih maju lagi Pak Yai. Amin, amin, Oke. amin, amin, amin. Cukup sekian, terima kasih untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di Serawung edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Silahkan komen. Kita harus ngobrol dengan siapa lagi supaya NU Media Sidomulyo ini bisa maju, tambah bermanfaat untuk semuanya. Oke. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.